Segala puji, syukur hanya bagimu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terlebih di hari yang indah dan berbahagia ini Tuhan, di hari yang bersuka cita ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini untuk berkumpul bersama-sama dengan anak-anak yang ada di panti asuhan, untuk kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu pada hari ini Tuhan, kami mau mengundang Engkau untuk ada di tengah-tengah kami, memberkati dan melawat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan padamu pada siang hari ini semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita untuk kasih karunia Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Terima kasih banyak ya Bapa, dan biarlah pertemuan kami, perjumpaan kami pada siang hari ini menambah sukacita, menambah Tuhan kesenangan bagi anak-anak yang ada di panti asuhan ini ya Bapak yang baik. Dan kedatangan kami pun boleh dapat menjadi berkat bagi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Siaplah kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak yang baik. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan para hamba-hamba-Mu yang akan melayani akan Engkau. Biar urapan yang dari tempat yang mahal ini menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap kami, anak-anak-Mu, sekolah minggu yang ada bersama-sama juga dengan di tempat ini Tuhan, anak-anak panti asuhan merasakan keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri? Buat masih muda-muda ya. Kita kemudian menaikkan apa? Ayo, pasca Yesus disalibkan karena siapa? Yuk, ini semangatnya, Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena Kepada
Yuk, silakan. Ayo adik-adik yang mau memuji nama Tuhan. Ayo, silakan maju. Ayo, dari Bakti.
Yesus penolong yang setia. Amin. Yuk selanjutnya kau
ada bagian-bagian dari Kau dan Matias. Tiba saatnya kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kemarin muda semuanya bangun berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Satu-satunya yang tidak andalkan hanya siapa? Tuhan Yesus. Kita mendengar firman Tuhan. Selalu yang terbaik.
sikap doa yang baik. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh berbagi kasih di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami hari ini boleh sama-sama merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau kembali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami memiliki tanah hati yang baik, telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Biar kami boleh mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu anak-anak sekolah minggu dan semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap hati mereka dan boleh menghasilkan buah-buah yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, yang telah Kau percayakan. Biarlah Tuhan yang terus tambah-tambahkan urapan yang baru hikmat yang daripada-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan dulu. Nanti saya serahkan pada pendeta Bobi. Haleluya! 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 Terima kasih, tepuk tangan yang paling semangat buat Tuhan Yesus. Belum semangat sampai sore, dia bersemangat untuk memuji Tuhan. Mana tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan? Bagi semangat lagi, bagi semangat lagi. Puji Tuhan, ya. Setiap perbuatan baik kita, usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan hargai. Karena Selvi bersemangat. Mana tepuk tangan Selvi buat Tuhan? Selvi bersemangat. Tenang, masih banyak lagi ya. Di toko-toko terdekat. Tentu kita sangat bersyukur. Siapa yang paling bersemangat untuk beribadah Paskah bersama Sekolah Minggu GPD Ketapang dan Panti Asuhan Karman Doa Depok? Mana tangan yang bersemangat? Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita mendengar firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan sebentar saja beberapa menit ke depan kita masih ada acara-acara yang seru tentunya ya. Dan sekali lagi Om Bobi minta perhatiannya adik-adik ya. Kalau ada yang ngobrol, mohon maaf ya. Kalau ada yang ngobrol, Om Bobi ajak ke depan, suruh dia nyanyi ya. Contohnya seperti oh ya, ya tenang, baik ya. Kalau ada yang ngobrol tidak hargai firman, Om Bobi panggil ya. Iya, puji Tuhan. Baik, adik-adik yang bawa Alkitab atau di handphonenya ada ayat firman. Yuk semua sama-sama kita membaca Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, yuk ayat 15 sampai ayat 16. Dengan kasih Kristus semua boleh bangkit berdiri yuk. Ini menjadi tema kita. Sebentar aku ditanya arti dari tema kita ya. Perayaan Paskah Sekolah Minggu GPD Ketapang dan adik-adik di Panti Asuhan di tempat ini. Semua boleh bangkit berdiri, mari yuk. Berdiri, kenapa perlu berdiri? Ini bantu kita untuk memberikan perhatian, konsentrasi. Baca dengan suara yang baik ya. Oke, Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Satu. Puji Tuhan, adik-adik dipanggil lengkap dengan Alkitabnya. Oke, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nanti sebentar ada lagi yang bisa dikasih ya, karena adik-adik mau berusaha memperhatikan firman Tuhan. Seperti di awal tadi aku sudah mengingatkan dan sudah minta maaf ya kalau ada yang mau panggil ke depan karena ngobrol ya. Dia bikin khotbah tandingan di tempat duduk dengan tidak memperhatikan firman.
Sebab itu mari beberapa menit ke depan ada boleh fokus untuk firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita perhatikan dari tema Grateful Offering. Ya. Tema kita apa? 1, 2, 3. Grateful Offering. Ada yang bisa mengartikannya? Apa sih arti dari Grateful Offering? Halo, ada? Yang pintar bahasa Inggris mana nih? Oh ya, Jess. Artinya apa, Jess? Ya. Oke. Andrew, silakan. Andrew besar, Andrew kelas besar. Ada 4 Andrew. Boleh berdiri, Andrew, silakan. Artinya persembahan mengucap syukur. Tepuk tangan buat Andrew, semangat. Andrew boleh ke depan. Oke, terima kasih. Persembahan ucapan syukur. Ketika Rasul Paulus menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di perantauan, ya, orang-orang percaya yang ada di perantauan, Tuhan mengingatkan bahwa mari ingat akan kematian dan kebangkitan Kristus. Mari ingat akan Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Amin. Dan 3 hal yang mau dimaksudkan tadi. Yang pertama, ya, kalau kita mau merayakan Paskah dengan baik, mengingat akan pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, kita mempersembahkan korban syukur, ya, seperti yang dijelaskan atau diartikan oleh Andrew tadi, ya, bahwa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu yang pertama, ini 3 poin saja, ya. Yang pertama, mari persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan kita mengucap dengan bibir yang memuliakan namanya, yaitu ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Coba kalau pagi-pagi begitu bangun, apa yang dibicarakan? Berdoa, puji Tuhan. Kasih gak ya? Kasih gak ya? Kasih gak? Kasih. Banyak yang tak rela. Oke. Kalau Noni bangun pagi pertama yang disebutkan sebelum berdoa, Mama, makan. Noni, kata pertama yang keluar dari mulut bangun pagi apa? Hai. Noni bilang apa dulu? Oh, ngantuk, jadi bangun pagi masih ngantuk. Ya, jujur banget ya. Jadi bangun pagi, baiklah kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu suatu korban syukur kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau melakukannya? Sedikit. Wah, ini kita bisa sampai sore ya. Karena adik-adik tidak ada komitmen. Bangun pagi-pagi mau berkata, haleluya, saya masih hidup, saya masih hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Kaget. Adik-adik banyak di antara anak-anak ya di rumah sakit atau mereka yang kena cancer dan sebagainya. Pagi-hari mereka sudah tidak bisa menikmati kehidupan lagi. Karena apa? Mereka sudah selesai. Itu sebabnya bangun pagi, kalau adik-adik juga sudah sadar masih hidup, perkataan yang pertama diucapkan adalah haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Baik sekali ya, karena di sini juga memang diusahakan supaya setiap bangun pagi ada doa, dan itu juga menjadi gaya hidup semua adik-adik sekolah minggu dari Ketapang. Siapa yang bangun pagi berdoa? Puji Tuhan, termasuk Om Adrian katakan. Ini harus ya, karena itu dan Tuhan kehendaki pertama, bagaimana supaya kita dapat grateful offering, ya, dapat mempersembahkan, dapat menyampaikan korban syukur, dapat menyerahkan kepada Tuhan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, ini mulut, bibir, ya, yang dimulai dari pagi hari ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Kemudian sama seperti di dalam Mazmur pasal 78 ya, mengingatkan supaya setiap kita sepanjang hari memuji Tuhan. Memuji Tuhan di setiap hari, di sepanjang hari. Siapa yang dalam satu hari juga senang memuji Tuhan? Ada pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Halo,
Ada orang, oh puji Tuhan, termasuk adik-adik di tempat ini ya. Setiap pagi tentu ada pujian kepada Tuhan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-kata, bibir, ucapanmu penuh kasih, kata-katamu enggak hambar. Siapa yang setiap hari itu harus ada makian, harus ada umpatan. Woi, bertobat! Jangan lagi deh ya, jangan deh ya, jangan ya deh, jangan ya. Jangan kemudian setiap hari itu ada umpatan. Nah, jangan ya. Kalau sudah angkat tangan dan mengakuinya, ya berhenti. Ya, karena Tuhan tidak mau ya orang yang mengasihinya kemudian hari-hari hidupnya diwarnai dengan bibir yang hambar, ucapan umpatan, ngomel, menggerutu, melawan orang tua. Mari dalam perayaan Paskah ini kita mendapatkan satu hal yang baik lagi ya. Kita berubah, bertobat setiap hari. Puji Tuhan ya. Dan sekali lagi di dalam Mazmur pasal 71 tadi ayat yang ke-8, mulutku penuh dengan puji-pujian sepanjang hari. Ya, perkataan yang keluar dari bibir kita apa Eki? Mulutku penuh dengan makian. Dengan pujian, puji Tuhan ya. Kalau nggak konsen satu-satu dipanggil ya. Oke, tetap perhatikan ke depan. Yang kedua ya. Jadi yang pertama mulut bibir ya, yang penuh dengan puji-pujian. Mulut bibir ucapan perkataan yang penuh kasih. Yang kedua yang perlu kita lakukan untuk dapat memaknai perayaan Paskah bersama sekolah minggu Ketapang dan adik-adik panti asuhan di tempat ini. Yang kedua, adik-adik diharuskan ya, diminta oleh Tuhan untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 20 dan 21, ayat itu menjelaskan atau berkata bahwa bagaimana bisa kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ayo tunjuk tangan siapa yang mau dan mengaku mengasihi Tuhan. Cuma beberapa. Tunjuk tangan yang tinggi. Ini yang mau diminta responnya ya, perhatiannya. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Wah, puji Tuhan, turun semangat ya. Dan firman Tuhan katakan kamu bohong, kamu dusta, bokis. Kalau kamu berkata mengasihi Tuhan, tetapi teman atau saudaramu yang kamu lihat setiap hari tidak kamu kasihi, maka kamu disebut pendusta. Ayo adik-adik panti asuhan, adik-adik di tempat ini, kamu mau disebut sebagai pendusta? Oke, enggak ya? Pasti tidak mau. Adik-adik sekolah minggu dari Ketapang mau disebut pendusta? Tentu tidak. Jadi firman mengingatkan kita berbuat baik. Berbuat baik, mau tolong orang ya, mau melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayo, apa manfaat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16? 4 manfaat firman Tuhan. 1. Segala apa yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. 2. Ketiga, mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kemudian ayat-ayat selanjutnya kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi setelah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ayat 17 mengingatkan, karena kita sudah dengar firman, karena kita beribadah ucapan syukur, ibadah Paskah bersama, maka kita mau melakukan kehendak firman. Kita diajar, kita menyatakan kesalahan kita. Jadi adik-adik jangan juga sok nggak mau minta ampun kepada Tuhan, merasa diri benar. Adik-adik di tempat ini kalau berdoa, ada doa minta ampun kepada Tuhan nggak? Ada ya, karena kita ingat atau kita sudah lupa, kita tuh kadang menyakiti orang dengan mulut kita. Dasar kamu, wah, ya, semua nama kebun binatang keluar yang diragukan. Hati-hati, kita menyakiti orang, bisa membunuh orang lewat perkataan, ya. Sehingga pagi hari ini kita diingatkan untuk
Kita minta ampun kepada Tuhan. Nanti sebentar ada sisi doa, ada yang berdoa. Ingat bahwa Yesus Kristus ya Tuhan kita sudah menyerahkan nyawanya ganti dosa kita, supaya kita berkenan di hadapan Bapa, supaya kita menikmati kehidupan yang kekal. Oke, yang terakhir sudah mau selesai. Tepuk tangan yang paling semangat buat Tuhan Yesus. Sudah mau selesai. Kasih tenang dulu, ada 5 ayat ya. Dan yang terakhir, apa yang kehendak firman Tuhan mau buat kita, yaitu berbuatlah baik. Berbuatlah baik, bantu orang. Jadi ucapan syukur, pernyataan ucapan syukur ini akan nyata melalui yang pertama apa tadi? Halo, yang pertama ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Ingat adik-adik, kalau kita tidak, cuma ada 2 kan? Yang pertama mempermuliakan nama Tuhan, yang kedua yang menuju kepada kesesatan adalah mempermalukan nama Tuhan lewat mulut bibir kita. Itu yang pertama ya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ada pujian setiap hari. Kata-katanya tidak hambar. Nah yang kedua apa? Yang kedua loh, berbuat baik. Dan yang ketiga, mau membantu orang, mau memberi. Mau memberikan, kita punya kepekaan kepada teman atau tetangga atau siapa saja yang kita kenal, dia tuh punya keperluan, kita mau bantu. Sama seperti di dalam 1 Yohanes tadi 4 ayat 20 tadi, ingatkan supaya kita juga mengasihi. Bagaimana kita berkata, Tuhan yang tidak kelihatan kita kasihi, sedangkan yang kita lihat setiap hari tidak kita kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang sudah tertidur, oi bangun, oi bangun. Kasihan rupanya dia jaga malam mungkin ya, mungkin dia tugas security ya. Aduh, bangun deh ya, kita sudah mau selesai. Oke, jadi yang terakhir apa yang harus kita lakukan? Kita memaknai perayaan Paskah. Sekolah Minggu GPD Ketapang bersama adik-adik di Panti Asuhan karena doa di pagi hari ini. Ada 3 hal, siapa yang bisa sebutkan? Yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, ayo, siapa tunjuk tangan? Masa kayak lupa-lupa setiap pertanyaan, setiap berbagai dia. Iya, mulut bibir. Diapain tuh mulut bibir? Taruh cabai. Ada 3 supaya kita ingat ulang apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Bobi. Iya, yang pertama, diapain tuh mulut bibir? Oh puji Tuhan, mengucapkan hal-hal yang baik. Oke, berikutnya yang kedua, berbuat baik. Contohnya kita harus mengasihi. Dan yang ketiga, memberi bantuan. Seperti adik-adik sudah ikut juga memberi bantuan, itu satu korban ya. Bicara tentang perayaan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan Paskah, kasih itu berkorban. Puji nama Tuhan. Siapa yang jawab 3 benar tadi ya? Oh nggak ada? Ada? Siapa yang jawab 3 benar tadi? Oh mulut bibir. Kita tepuk tangan buat mulut bibir. Oke. Coba semua yang pegang coklat tadi angkat tangan. Coba yang pegang coklat tadi. Nah, buktikan bahwa kamu mengasihi yang kelihatan. Nah, yang kelihatan ini teman-teman kita yang tinggal di tempat ini. Coba lihat. Oke, sekarang buktikan. Saksikan. Oh sudah. Oke, mana? Yang di belakang. Andrew sudah kasih ke teman yang ada di tempat ini. Mana? Coba lihat. Buktikan. Udah langsung dimakan. Oke, thank you Andrew. Andrew sudah membuktikan. Berikut Selby. Selby lihat teman yang di sini. Buktikan. Ya sama-sama. 2, 3. Buktikan. Saksikan. Bilang apa? Makasih. Oke, buktikan. Buktikan. Kamu mau mengasihi teman yang di sini. Jadi jangan cuma mulut bibir doang. Mengasihi di bibir. Oke, namanya siapa? Theo. Jadi kan kita merayakan Paskah juga berbagi kasih dengan teman-teman di tempat ini ya. Jadi Theo juga mau memberi ke satu teman yang tinggal di sini. Buktikan, saksikan. Ini udah dapat.
Iya, bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Yuk semua boleh bangkit berdiri. Jadi kasih itu harus dibuktikan, ya. Taatan kita kepada firman Tuhan juga harus dibuktikan. Aku mau cinta Yesus, ya Abah, ya Abah. Mari dengan kasih Kristus pemain musik boleh ke depan. Kita mau berdoa sekaligus menutup ibadah perayaan Paskah bersama adik-adik sekolah minggu GPD Ketapang bersama adik-adik di Panti Asuhan karena doa salaman mereka. Aku mau cinta Yesus selamanya. Oke, kita mau berdoa. Adik-adik kasih sikap doa yang baik ya. Coba kita hormati Tuhan, kita hargai pemberi nafas hidup kepada kita. Ya ini nafas hidup kita ini bersumber dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau berdoalah yang serius. Hormati Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan nyawanya tebus dosa kita. Jadi kalau mau berdoa jangan mainan ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ayo nyanyi, matanya boleh tutup sikap berdoa. Cinta Yesus, matanya boleh tutup. Katakannya dengan sungguh-sungguh. Badai silih berganti dalam hidupku. Cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus terima kasih. Dan kami percaya Tuhan sudah bangkit, Tuhan kalahkan maut. Saat ini Tuhan di surga menyiapkan tempat buat kami. Haleluya. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Masing-masing ada yang berdoa. Mungkin juga ada yang mau berdoa untuk orang tuamu. Mungkin juga ada yang mau berdoa minta ampun kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang mau berdoa untuk keperluan kebutuhanmu. Kalau mungkin juga ada yang mau berdoa buat papa mama yang sedang sakit. Ya kiranya kita mengucap syukur dengan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan Yesus karena kita suka berdoa. Kita senang bicara kepada Tuhan Yesus dalam doa. Haleluya. Tutup matamu. Berdoa, berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Haleluya. Haleluya. Ada yang benar-benar sangat bahwa di tempat ini juga ada Tuhan Yesus, ada hadirat Tuhan.
bersatu doakan. Kita merayakan Paskah dengan kita berbagi berkat. Apa yang bisa kita berikan? Kita berikan doa atas mereka dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan, ada guru sholat yang terlupakan untuk memberkati anak-anakku. Ketika tangan-tangannya mendoakan anak-anak ini, Tuhan tolong biar belas kasihan guru sholat ini, biar ketulusan para pelayan ini mengalirkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Mungkin anak yang didoakan anak keras kepala batu, suka melawan, tapi dengan tangan-tangan guru sekolah minggu yang berdoa dengan tulus hati, Tuhan berbelas kasihan merubah anak-anak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutup mata, berdoa dalam nama Yesus, berdoa. Tuhan tolong saya. Berdoa. Jangan lama saya berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa sampai hari-hari dapat merasakan Tuhan menjamah. Sampai guru sekolah minggu juga boleh merasakan bahwa ada hadirat Tuhan bekerja, memberkati ibadah perayaan Paskah sekolah minggu GPD Ketapang bersama teman-teman di tempat ini. Itu juga tergantung dari doamu yang sungguh-sungguh. Berdoa mohon minta hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Doakan dengan doamu tidak main-main guru sekolah minggu. Doamu didengar oleh Tuhan. Sebab itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Berdoa, ayo terus berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati masa depan saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati orang tua. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus, doa dari tengah-tengah ibadah perayaan Paskah kami Tuhan. Setiap tangan-tangan guru sekolah minggu di atas kepala anak-anak berapi berkat di dalam nama Yesus. Karena ada guru-guru staf panti asuhan orang tua yang mendoakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Anak-anak boleh mengalami perubahan, anak-anak boleh mengalami pemulihan. Karena ada orang yang berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Esther Novianti, Ketua Sekolah Minggu GPD Ketapang, akan berdoa sekaligus menutup ibadah perayaan Paskah kita pada pagi siang hari ini. Ya Allah. Puji syukur, hormat, kebesaran hanya untuk Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami memperingati Tuhan pengorbanan-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu, hidup-Mu Tuhan sudah menjadikan kami sampai saat ini ada sebagaimana kami ada di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus, seperti lagu yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan dari hati kami. Hidup kami Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membalas Tuhan apa yang Engkau sudah buat dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang besar Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kami bisa lakukan bagi Engkau. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk membalasnya dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan mengasihi Tuhan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang sudah memberikan itu bagi hidup kami. Dan kami pun mau belajar untuk berbagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Paskah kali ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami supaya kami dapat memberi korban syukur kami untuk berterima kasih kepadamu. Berkati Tuhan Yesus kami semua, baik anak-anak sekolah minggu GPDI Ketapang maupun anak-anak panti asuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang Engkau berikan kepada kami karena korban-Mu Tuhan bagi kehidupan kami, itu akan terus kami lakukan di dalam hidup kami. Menjadi anak-anak kebenaran-Mu Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang dapat memberikan, memancarkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami untuk bersama-sama bersukacita, beraktivitas, bermain bersama-sama. Dan itu pun tetap Tuhan kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sebelum kita akan main panas-panasan sebentar, guys, panasnya nggak lama. Kalau kalian selesai mainnya cepat, ya selesai juga permainan cepat, ya. Sebelumnya kita mau foto-foto dulu ya. Kita mau foto di sini. Itu yang tukang foto bagaimana? Semarak surga, ku masuki gerbangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, membawa puji-pujian. Seluruh alam bergema, nikmati hadiratnya. Segala makhluk sujud menyembah nama Yesus yang perkasa. Sukacitamu menjadi riang, kita bersama-sama memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh indah keluarga Tuhan, sukacitamu menjadi riang, kita bersama sehati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sukacitaku penuh. Gemuruh semarak surga, ku masuki gerbangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, membawa puji-pujian. Seluruh alam bergema, nikmati hadiratnya. Segala makhluk sujud menyembah nama Yesus yang perkasa. Sukacitaku menjadi riang, kita bersama-sama
bersyukur dan berterima kasih kalau pengurus khususnya di tempat ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung sehingga anak-anak kami dapat belajar untuk berbagi. Seperti tadi firman Tuhan katakan, memberikan korban syukur, belajar untuk membalas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami anak-anak ya. Jadi anak-anak senang kan? Anak-anak sekolah minggu khususnya GPD Ketapang senang kan bisa mengunjungi teman-temanmu di tempat ini ya? Puji Tuhan. Jadi saya secara pribadi pun mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu pengurus di tempat ini sehingga kami dapat mengunjungi dengan penuh sukacita kita bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan, dari kebersamaan ini yang Tuhan berikan kepada kami semua kiranya mendatangkan berkat, sukacita, kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan karena doa. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan baru, kesehatan, supaya walaupun anak-anak di tempat ini ada di dalam panti asuhan mungkin jauh dan tidak ada orang tua, tetapi ada Tuhan yang senantiasa. Dan kami rasakan bahwa begitu sukacitanya kami boleh berada bersama-sama dengan kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.